Shalom, happy weekend. Apa kabar di hari Sabtu pagi ini? Saya percaya Anda semua sedang relax atau lagi sibuk mengurusin kerjaan yang tidak ada gaji. Anda bersihin rumah, cuci baju, berkebun, ngeliatin tanaman, mana yang mati dibuangin, disapu kebunnya, whatever you do. Anda mesti perhatikan kesehatan Anda untuk memberikan satu hari itu kudus bagi Allah. Nah, yang kita kenal dengan nama Sabat, Shabbat. Oke? Ini penting sekali. Ini bukan hukum Taurat. Ini diberikan untuk kita agar kita sehat emosi, sehat mental. Dan mengenal diri kita sendiri. Waktu untuk kenal Tuhan. Mengizinkan Tuhan akses kepada kita. Selain badan bisa capek, bisa disegarkan. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk Anda stop. Anda rest di hadirat Allah. Disegarkan, dikuatkan. Anda bisa bersuka cita bersama keluarga. Merayakan Tuhan, merayakan kebaikannya, ngucap syukur, nyanyi, jalan-jalan, makan yang enak, nggak usah masak, udah disiapin dari hari-hari sebelumnya. Ya, ini hari yang nggak bisa disiapin mendadak. And Anda tutup harinya dari jam 8 onward, just be with Jesus. Semua papi, mami, anak, just be with Jesus. Dan izinkan Roh Kudus melakukan apa yang Anda mimpikan kepingin punya. Ketenangan, ketentraman, kesunyian, damai sejahtera itu akan datang. Kalau Anda ikut ritme sucinya Tuhan Yesus. So, saya mau, amin. Mari kita pusatkan perhatian kita, fokus kita pada Yesus dan tarik napas, buang napas dengan tenang, berdiam di hadiratnya, tangan terbuka, di atas pangkuan kaki Anda, sehingga Anda dalam postur nggak lagi kerja, tapi lagi rest di hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang kerja, Anda yang menerima. Mari kita satu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, ini kami semua. Kami undang hadirat-Mu ya Bapa. Kami hirup hadirat-Mu ya Roh Kudus. Dari dalam hati kami. Kami hembuskan perlahan-lahan dalam hitungan ke-5. Kami hirup. Hembuskan nafas Anda. Dengan pikiran Anda diarahkan kepada apa yang Tuhan katakan pada Anda hari ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi, untuk hari Sabtu pagi, kami bisa tenang di hadirat-Mu, baik yang di Bali maupun di Jakarta, maupun di Labuan Bajo, maupun di Singapura, maupun di Amerika, di Kanada, maupun ada di Australia, maupun Pemantang Siantar, Manokwari. Buat kami menyediakan tempat bagi Allah hadir, berdiam di hati kami.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita belajar bagaimana pemimpin Tuhan Yesus, utusan kerajaan Allah, utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18-20. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Kita memimpin dari teologi kelemahan dan kerentanan, bukan kekuatan, kebesaran, kedahsyatan, dan pencapaian-pencapaian. Ada amin? Anda bisa belajar dari apa yang saya belajarkan dari buku ini yang sudah tersedia di Life Bookstore. Ini berbahasa Indonesia sudah. Okay, so this is not in English. Kalau Anda ada gangguan untuk berbahasa Inggris, so get this book. Otherwise, Anda ambil yang bahasa Inggrisnya. Okay, same cover, cuman hard cover aja. I think they have also the soft cover juga. Okay, kalau ini udah rontok Bapak Ibu. Right, now Anda belajar untuk hidup bagaimana menjadi pemimpin. Karena tujuannya dari kita diselamatkan oleh Yesus. Dr. Miles Monroe berkata, setelah dia mempelajari 4 buku Injil, ternyata itu buku isinya dan dibuat dan dibicarakan dan disampaikan oleh seorang the best leader ever live. Namanya Yesus Kristus. So, dia mengundang kita semua, come and follow me. Mengundang kita semua untuk mengikuti dia. Mari ikut dia. So Tuhan Yesus gak bikin agama Kristen. Dia minta kita ngikutin. Ikutin dia, ya tentu ikutin gaya hidup dia. Nah caranya untuk Anda bisa hidup seperti itu. Dengan Anda merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oke? Alright. So kita masuk ke bagian dari tanda ketujuh daripada murid Kristus yang Alkitabiah, yaitu lead out of weakness and vulnerability. Ini tanda ketujuhnya. This is the final one. Dan kita masuk di sini bahwa caranya kerajaan surga, mimpinnya aja dari kelemahan dan kerentanan. Berarti caranya Tuhan itu countercultural. So, saya perkenalkan pagi hari ini kepada Anda bahwa the way of the kingdom leadership is God's countercultural path. But bertolak belakang dengan dunia yang mengejar kebesaran, banyak, bertambah, banyak follower, banyak like, jutaan follower, bisa dimonetize. Wah, Anda bangga. But do you know them? Apakah mereka ngikutin Anda, ngikutin pelajaran Anda, or they just like you? So di sini kita belajar mengenai God's countercultural path to power and strength. Jadi kalau mau hidup dalam kekuatan dan kuasa Allah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi nama Yesus. Mereka berbahasa-bahasa baru, dikasih racun maut, ular racun maut, tidak binasa, tumpang tangan pada yang sakit-sakit akan sembuh. Ini tandanya hanya dapat terjadi if Anda mengikuti jalurnya Tuhan yang bertolak belakang dengan budaya dunia, tetapi membawa Anda pada kuasa dan kekuatan. Dunia barat memberi nilai tertinggi pada power and influence. Kita kagum, waduh itu yang nonton, sampai satu kota komplain karena getaran musiknya. Anda tahu? Taylor Swift itu bikin era apa namanya itu, era konser ya. Dari negara ke negara, men. Dan penduduk penghuni yang ada di sekitar di mana stadion itu ini stadion, Bapak, Ibu. Ini konsernya stadion. Oke, wow, panggungnya mewah, pakai kolam renang, keren gak tuh? Oke, nggak pernah ada show seperti itu. Zamannya dulu Pat Boone, Dean Martin, Frank Sinatra, all those fantastic singer, ya, Bing Crosby, Fred Astaire, Samuel Jr., Sammy Davis Jr. yang tap dancingnya jago sekali, Fred Astaire. Nggak ada pakai kolam renang, Bapak Ibu. Ini pakai kolam renang berminggu-minggu. $1 triliun terkumpul. Ini kolosal. Oke, nah sekarang gerejanya juga sama, juga pakai stadion. Jadi di dunia barat itu kalau mau nunjukin kita tuh gereja tuh hebat, pelayanan itu hebat, sama
Yang mesti dikejar itu power and influence. Jumlah, pertambahan, bukan pertumbuhan ya, pertambahan. So kita kagum dengan bintang-bintang film Hollywood dan kita beri julukan-julukan kepada mereka. Yang saya belum tambahin di sini itu GOAT, G.O.A.T, the greatest of all time. Waduh. Ini muncul bagi pemain-pemain basket Lakers, oke, dari pemain-pemain top of the world, ya, pejimnas, swimmer, celebrity, famous artist, socialite, oke, sportsman, juara Wimbledon, juara French Open, Australian Open, American Open, wow, oke, ini triliuner semuanya. Nah, gereja itu juga nyari, jadi kok bisa sama? Hamba Tuhan besar, terkenal, hamba Tuhan kaya raya, wah rame itu. Sekarang sosial media yang nyerang, yang menyetujui, yang nyerang abis, whatever. Kita ikut cara Tuhan aja ya. Jadi yang diserang-serangan biar aja mereka serang-serangan. Tapi kita mau menjadi teladan bagi jemaat kita, keluarga kita. Lama-lama ya kayak garam gitu ya. Kalau merubah rasa itu nggak kelihatan. Ya, garam dimasukin air, mau pink salt, mau white salt, mau sodium less salt, garam yang ketambah sodium kayak apa, masuk hilang. Betul nggak? Apalagi kalau masuknya rawon, sayur asem, pindang, masuk garam gak kelihatan, tapi rasanya pelan-pelan, wih asin, apa keasinan, apa sedap, gurih, apa jadi keasinan, ya itu nggak kerasa, nggak kelihatan, itu yang Tuhan mau. Itu kerajaan surga itu seperti biji, sekecil biji sesawi. Anda tahu kan, kalau Tuhan ngomong pakai biji, seperti apa, ragi roti kan cuma, aduh satu sendok teh adonannya sampai 1-2 kilo, jadi gembung sekali kayak balon begitu loh. Padahal raginya kecil. Coba sekali ragi masuk dalam adonan, bisa nggak dikeluarin? Bisa nggak dipisahin? Nggak bisa. Sama kayak garam. Kita mestinya penetrasi, nyerap masuk ke dalam dunia. Nggak kelihatan bagaimana masuknya. Perlahan cuman bung, kalau udah masuk nggak bisa keluar. Sekarang belum nih, sekarang yang di dunia masih masuk ke dalam kita. Oke, makanya glitter, cahaya-cahaya asap yang ada di show-show itu ada juga di tempat ibadah. Mereka semua yang di dunia tuh, yang power, yang gede, banyak follower, banyak like, memiliki jutaan lebih social media followers. Dan kita memberi kepada mereka atribut orang dengan big power, big influence. Mereka adalah orang-orang dengan kekayaan besar, orang-orang sukses, orang-orang highly intelligent, atlet-atlet dunia. Ini GOAT. Sayangnya sangat disayang gereja-gereja di abad 21 bawa masuk sistem penilaian value, harga nilai dunia masuk ke gereja. Dan juga yang banyak follower, banyak like, itu yang dianggap hamba Tuhan sukses. Oke, pokoknya any ministry yang attract thousands and thousands itu sukses. Gereja sekarang berpanggung artis besar, rohaniawan, selebriti, gifted musician, singer. Wah, jadi gereja kecil yang pemain musiknya cuma gitar sama keyboard kecil, jadi cute, kayak nggak dilihat sama sekali, nggak ditengok deh sama jemaatnya. Ngundang orang juga nggak tahan lama pergi. Jadi tanpa sadar kan, jadi artinya setiap panggung ibadah hari Minggu sekali, seminggu sekali, tapi investasinya gila-gilaan. Tanpa sadar gereja-gereja pun telah diseduce, dirangsang by the world definition of powerful church itu kayak apa? Bagaimana caranya mereka mendefinisikan itu? How do they do that?
Anda suka loh. Ini terjadi semua. And yang dikatakan oleh mentor saya, gereja saya itu kan umurnya 20 tahunan, you know. 20 tahunan yang lalu, dia berkata, kita tidak mau transference growth, pertumbuhan transferan. Pindah dari sinode ini ke sinode ini, gereja lokal ini, pindah muter sampai terkenal istilah GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tapi nggak pernah mau tertanam. Saya belajar waktu itu karena kita gereja berdasarkan komsel. Komselnya ada dulu, baru berkembang menjadi tubuh. Dan dikatakan bahwa orang yang ada di komsel itu seperti tanaman ada di dalam pot tanaman. Kalau dicabut dari potnya, keluar dari tanah di pot, pindahin ke pot lain, oke, itu akan stres tanamannya, akarnya. And belum settle, belum diem, duduk bener di dalam tanah yang baru, udah cabut lagi, pindah lagi. Karena cari yang rame, yang influential, yang rame di sosmed, yang keren, musiknya, performance-nya keren. Oke? Kalau tanam, cabut, mati. Akibatnya gereja nggak bisa menghasilkan yang namanya MURID, murid Kristus. Tujuannya kita diselamatkan adanya gereja jemaat Tuhan yang alam maut tidak bisa menelan. Itu mereka akan menjadi murid. Murid itu bisa berguru dengan rabi, dengan gurunya. Dan akan, kata Yesus, akan berguru pada rabinya untuk paling mentok menjadi sama dengan rabi, tapi tidak bisa lebih dari rabinya. Demikianlah ke-12 rasul, minus Judas Iskariot, ganti Matias, mereka semua melakukan seperti dan gaya hidupnya dan karakternya seperti Yesus. Dalam proses waktu perjalanan dari Yesus bersama mereka 3,5 tahun sampai Yesus kembali ke surga hari yang ke-40, kemudian berdiam di ruang atas Yerusalem sampai hari ke-50 pencurahan Roh Kudus, lahirlah gerejanya Yesus Kristus yang berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus yang ditolak tukang bangunan tapi diterima sama orang-orang yang berdosa yang diselamatkan, dan itu dibangun oleh Yesus dan terus sampai hari ini Yesus masih bangun. Nah, untuk Yesus bangun gerejanya mesti bermitra dong sama Yesus. Right? Nah, gak bisa jalan sendiri melakukan pekerjaan Tuhan tapi tanpa Tuhan. Khotbah tanpa Tuhan. So, yang perlu pertama kali diajarkan adalah supaya melakukan semua pekerjaan yang kulakukan bahkan lebih besar. Yohanes 14 ayat 12, Anda mesti hidupnya seperti carang anggur yang terus nempel ke pokok anggur. Sebab di luar pokoknya si carang gak akan bisa berbuah. Akibatnya Anda nggak dikenal sebagai murid Kristus. Yohanes 15 ayat 8. Dan Anda tidak memuliakan Allah Bapa. Jadi murid Kristus ciri-cirinya memuliakan Allah Bapa. Dengan Anda menjadi leader yang tanpa sadar diri, fokus pada kerja keras, dan mengabaikan kelemahan Anda, mengabaikan kekurangan-kekurangan Anda. Kita pendeta hebat itu jangan lupa ya, kita manusia loh. Masih bisa dosa, masih punya kelemahan, masih punya kekurangan. Ada the dark side of the leader, blind spot of the leader, masih ada. Justru sambil berjalan melayani, berhubungan dengan majelis, diaken, dengan tim penatua atau tim pastor, kayak hubungan sama orang tiap hari, itu besi ngasah besi keluar semua. Mana yang panas dibentuk atau mana yang lari kabur dan hilang. Itu normal terjadi. Karena memang tempat jemaat itu tempat dibangun Tuhan untuk diproses. Jadi kalau cari gereja yang tenang, akur semua, damai, nggak ada, belum ada. Karena kita semua datang dari latar belakang berbeda, makanya jiwanya sedang diselamatin. Nah, jiwa itu mewariskan warisan pola-pola dosa yang mengerikan dari kakek moyang yang kita nggak pernah ketemu, nggak tahu juga siapa, sampai dibikin genogram. Oke, so jangan takut sama problem, jangan takut sama masalah, jangan takut sama reaksi-reaksi negatif. It's okay.
Karena kita semua kita juga nggak sadar efek-efek dari keluarga asal kita apa yang kita wariskan, ya kita bawa. So kita semua adalah Kristen kosmetik dengan backpack. Backpacknya isinya adalah semua sejarah masa lampau kita. Yang berhasil maupun yang nggak berhasil. Okay? Kita jadi pemimpin yang nggak mau hadapi kelemahan, nggak mau ngaku kekurangan. Ya, pegang semua kontrol, saya leader, jadi saya pegang kekuasaan. Dan sebagai pribadi yang memeluk dan tidak mau memeluk kerentanan. Gak bisa ngomong, aduh aku gak kuat. Aku lagi marah sekali nih. Aduh bentar. Something is wrong, I need to have rest. Aku mesti quit dulu. Bukan quit pelayanan, aku mesti keluar dulu. Let me take a deep breath. Biar aku balik ke Tuhan sebentar. Atau kalau mau rame-rame yuk kita berdiam sebentar. Jangan buru-buru memutuskan sesuatu tanpa checking dulu Amsal 3 ayat 3 sampai 7. Jangan anggap dirimu bijak, tapi akui Tuhan dalam segala hal. Praktek. Akibatnya apa? Kalau Anda nggak praktek ini, nggak melakukan cek dan recheck, nggak dari weakness dan kerentanan, Anda ngalami kerugian amat besar. Karena Anda nggak tahu, Anda membuat keputusan dari trauma, Anda buat keputusan dari apa kata orang. Oke, nanti ketinggalan apa kata orang. Jadi leader yang kepribadiannya melihat diri yang jauh dari sudut pandang Alkitab. Ini maksud saya nih, jadilah leader yang kepribadiannya bisa melihat diri yang jauh dari sudut pandang Alkitab. Nah, kalau Anda jadi leader yang kepribadiannya ngelihat dirinya tuh jauh terlepas dari Alkitab, hancur Bapak Ibu sekalian. Tapi jadilah leader yang dekat dengan pakai sudut pandang Alkitab, itu Anda sehat. Nah, sama seperti Peter Scazzero, saya juga baru sadari setelah menghadapi dan masuk dan lewati krisis yang tidak manusiawi, ngerinya luar biasa, baru ternyata aku bisa sadari, aku ini kurang diem, aku ini jalan pakai kekuatan sendiri. Aku ini nggak bisa menghadapi tantangan krisis ini dengan cara duniaku yang aku jago dulu. Ternyata Tuhan memberikan pada kita di tempat kita mengalami krisis dan nggak berdaya, mikirnya nggak bisa. Kayak dan mengalami situasi yang gak pernah diimpikan, gak pernah didambakan. Jauh dah, gak mempan deh. Kita pikir kita orang suci, bersama Tuhan kita aman. Ternyata jeblok masuk situasi berat. Okay. Ternyata Tuhan memberikan pewahyuan siapa Allah dan bagaimana dia kerja. Justru di tengah kita gak berdaya. Di tengah kelemahan kita. Kayak ada lagu dari Bill Gaither, grupnya Bill Gaither namanya, dari Andrea Crouch, Through It All, melewati semua krisis, melewati semua problem, okay? Dia bilang pada waktu kita melewati semua itu, saya ambil liriknya ya, dan kita baru belajar, ternyata firman Tuhan itu hidup loh, firman Tuhan itu berkuasa. Dan benar-benar janjinya itu digenapi. Through it all. Okay. Dan kalau this is the wrong one. Through it all. Dikatakan di sini dari Andrea Crouch ya. Melalui semua krisis, bencana, problem. Memang aku banyak mengeluarkan air mata dan duka. I had so many tears and sorrows. I had so many questions for tomorrow. Untuk menghadapi besok saya banyak pertanyaan ke Tuhan. Banyak waktu yang aku lewati. Aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Udah nggak bisa kelihatan lagi. Udah bingung. Tapi dalam segala situasi, Allah memberkati aku dengan consolation. Dia hibur aku. Roh Kudus itu penghibur Bapak Ibu. He only gave me trials to make me strong. Ternyata dibukakan. Persis kayak 2 Korintus 12 ayat 9-10. Aku bangga dan megah dengan penindasan, penderitaan, aniaya, kelemahan, sakit. Aku bangga. Karena saat aku lemah habis, kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam kita. Ya kuasa kebangkitan gak bisa bekerja kalau kita gak mati dulu kan.
So he only gave me trial to make me strong. Allah itu memberikan pada kita ujian-ujian cobaan untuk bikin aku kuat. I've been to lots of places. Aku udah mengunjungi banyak tempat. You know, I've seen a lot of faces. Aku udah ngelihat banyak wajah-wajah. There been time I felt so alone. Di tengah keramaian, aku rasanya kesepian. Kayak sendiri. Tapi justru in those lonely hours, yes, those precious lonely hours, waktu kesendirian itu mahal berharga. Jesus let me know I was his own. Yesus memberitahu pada saya bahwa aku miliknya. Through it all and through it all, melewati ini semua, I've learned to trust in Jesus. Saya belajar percaya pada Yesus. I've learned to trust in God. Aku belajar untuk percaya pada Allah. Ibrani 5 ayat 8. Yesus sekalipun anak Allah, belajar taat dari apa yang dia derita. Anda sebagai gereja kalau mau sehat dan menghasilkan murid, Anda mesti ngajarin teologi penderitaan dan kesakitan. Anda mesti ngajarin jemaat Anda teologi aniaya, kesakitan, penderitaan. Penderitaan bukan untuk dihindari. Justru melalui ini kita belajar percaya Tuhan. Justru melalui ini Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal, aku dapat menanggungnya bersama Kristus yang nguatin aku. Dan itu untuk Anda mengalami kekuatan Allah, Anda mesti punya otot segede Allah. Bicep, tricep segede Allah punya otot. Caranya gimana? Dengan Anda melatih. Seperti Anda latihan fisik untuk push up. Oke, untuk pull, latihan pull. Anda mesti latihan, gak bisa enggak. Dengan cara gimana? Dengan Anda cara datang kepada Tuhan. Dengan Anda melakukan sabat. Anda melakukan centering prayer. Solitude and silence. And stillness. Belajar centering prayer and inner awakening. Dari Cynthia Bourgoul. I don't know how to pronounce it. Oke. Yang satu lagi dari almarhum Father Thomas Keating. Anda bisa lihat di YouTube. Wayne Mueller, this is the best book on Sabbath. Oke, tentu gurunya yang dari orang Yahudi. Oke, itu dari Rabbi Abraham Joshua Heschel. You need to have this book. Jadi Anda nggak bisa melakukan tanpa Anda mempelajarinya. Oke, keterangan dari orang yang sudah mengalaminya. So, Paulus berkata, aku dianiaya sampai dicambuk 39 kali. 5 kali dicambuk. Aku dianggap bukan Kristen. Aku dianggap bukan rasul. Dan jemaat yang Roh Kudus bangun melalui pelayananku. Semua ninggalin Paulus. Dan gak nganggap dia rasul. Tapi dia berkata, through it all, I learned to trust in God. Through it all, waktu aku habis gak kuat sama sekali. Aku berseru pada Tuhan, tapi dia berkata, kasih karunia-Ku cukup. Justru di saat kau kelemahanlah, kuasaku sempurna di kamu. Gak mungkin Anda butuh dibangkitin kalau gak mati dulu. So, teologi penderitaan kesakitan itu untuk mati daging. Mati dari ego, dari NPD, Narcissistic Personal Disorder. Through it all, I thank God. I learned to depend upon His word. Saya belajar untuk mengandalkan apa kata Tuhan. So I thank God for the mountain. Aku bersyukur deh. Aku mesti nanjak bukit yang tinggi berat. Mendaki terus. And I thank God for the valley. Aku dan naik dan berhasil jaya. Dan aku bersyukur untuk lembah-lembah. Di mana aku jatuh, lemah, hancur, tersungkur. Kayak mau mati rasanya. I thank God for the storms. He brought me through. Saya bersyukur dengan badai-badai yang dia bawa aku, nemenin aku menerobos melaluinya. Jadi Anda kalau kena problem, kena penderitaan, jangan minta Tuhan singkirkan, berhentikan. Jangan. Justru Anda dibentuk karakter Kristusnya waktu di dalam badai. Yang penting Allah menyertai kita. Itulah kunci dari pengertian Yakub, Ishak, Abraham, Yusuf, Daud, Paulus. Anda baca dia perjanjian lama semua. Karakter top semua.
Yang bukunya aja pakai nama mereka. Samuel. Oke, kitab Kejadian. Semua matriarknya kita dari keturunan Abraham. Selalu, even Yakub itu penipu, tetap janji Allah kepada Abraham tetap digenapi kepada Yakub yang namanya berubah jadi Israel dan ke-12 anaknya. Semua janjinya cuma satu. Ke Gideon, ke Deborah, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Matius 28 ayat 20. Setelah memerintahkan amarta agung, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir masa. Enggak kok, kita enggak disuruh melewati badai itu untuk disingkirin. Tapi untuk berjalan bergandengan dengan Allah. Sambil Allah pakai penderitaan itu menjadi platform untuk dia bentuk Anda menjadi bejana yang indah. I thank God for the mountains, I thank God for the valleys, I thank God for the storm He brought me through. Dikeluarin, jangan dilompat. You know, I've never had a problem. I never know my God could solve them. Kalau saya nggak pernah ada problem, mana saya tahu Allah bisa menyelesaikannya. I never know what faith in God could do. Saya nggak tahu tuh, percaya pada Tuhan, punya iman. Ya, aku nggak tahu itu iman ngapain. Ternyata iman di dalam Allah, Abraham, Ishak, Yakub itu besar kuasanya. Makanya tanpa iman gak ada satu orang bisa berkenan pada Allah. So get this song lirik dari Andrea Crouch. Top. Semua murid Kristus hidup dengan cara bermagang pada Yesus. So Yesus melalui Getsemani, Yesus melalui Via Dolorosa, Yesus melalui Pontius Pilatus, Yesus melalui di pelataran dan pengadilan Pontius Pilatus dicambuk 40-1 oleh hukuman kriminal tertinggi, terburuk, terkejam dengan cara Romawi, pakai cambuk. Salib sama cambuk itu Romawi ya Bapak Ibu, jangan pakai kalung itu. Kalau mau pakai kalung salib, Anda bilang, aku mati daging. Aku rela sangkal diri pikul salib setiap hari dan ikut Yesus. Itu. Makanya kalung salibnya saya nggak pakai kalung, jadi lupa namanya. Itu lambang salibnya jangan dari emas, berlian, emerald. Ya ampun, itu tempat kematian kok jadi pakai batu mahal. Karakter kita kayak batu mahal. Pakai urim tumim tuh. Kan di dadanya imam besar. Karakternya, bukan batunya, itu semua simbolis. So semua murid Kristus hidup dengan cara harus directly magang pada Yesus. Kan namanya murid Kristus, bukan murid Ibu Indri. Setiap hari, ini Lukas 9:23, yang melihat dengan mata kepala sendiri. The theology of weakness of the Son of Man. Oke, saya lihat nih, Anda mesti buka The Message Bible deh. Ini bagus banget ini. Oke, dari 1 John 1 verse 4. Saya suka bahkan di surat-suratnya, surat Petrus sama surat Yohanes. Aduh, bagus banget deh cara pembukaannya mereka. 1 John ya. From the very first day we were there, taking it all in. We heard it with our own ears, saw it with our own eyes, verified with our own hands. The word of life appeared right before our eyes. We saw it happen. And now we are telling you in most sober prose that what we witnessed was incredibly this. The infinite life of God Himself took shape before us. We saw it, we heard it, and now we're telling you so you can experience it along with us. This experience of communion with the Father and His Son, Jesus Christ. Our motive for writing it, simply this. We want you to enjoy this too. Your joy will double our joy. Aduh, lihat nih ya. Nanti saya terjemahin dari Message versi. Yesus anak manusia yang dikenal oleh Rasul Yohanes. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 4. Oke. Gak ada firman yang gak ada Anda alami. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Rasul Yohanes berkata, loh,
Dari semenjak semula sebelum dunia dijadikan, aku telah dengar. Aku lihat pakai mata kasatku. Dia nggak katarak di matanya ya. Aku telah saksikan. Aku telah raba tangan. Kami telah pegang lo firman hidup. Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Ini kan nggak main-main. Ini bukan lulusan sekolah teologi ya. Ini megang, raba. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu. Kami beritakan kepada kamu. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kalau the message jadi double. So di sini dari puluhan tahun menyelidiki surat Rasul Yohanes dan Petrus dapat diidentifikasikan dengan 4 karakteristik dari proses pengembangan menjadi murid Kristus dengan emosi sehat. Keempat karakteristiknya memeluk kelemahan manusia dan kerentanan manusia. So dari awal hari pertama kita ada di situ sama dia kok, nyerap semuanya. Kita dengar dengan telinga kita sendiri, melihat dengan mata kita sendiri, memverifikasi dengan tangan kita sendiri. The word of life. Appeared right before our eyes. Firman hidup muncul depan mata kita. Kita lihat itu terjadi loh. Firman menjadi manusia. Ya kan di Matius 17 Yesus berubah bentuk di gunung dipermuliakan. Kita lihat semua. And now we're telling you in most sober prose that what we witnessed was incredibly this. Kehidupan Allah yang tak berkesudahan mengambil bentuk manusia di depan kita. Itu yang kita lihat, kita dengar, dan itu yang kita sampaikan ke kamu. Supaya kamu ngalami. So ini Paulus puluhan tahun. Petrus, Paulus, Yohanes. Dari puluhan tahun menyelidiki surat Rasul, Yohanes, Petrus. Petrus kasih roh menyelidiki semuanya. Dapat diidentifikasi, dikenal ya. Karakteristik dari proses menjadi murid Kristus. Ada 4. Keempat-empatnya memeluk yang namanya kelemahan dan kerentanan. 1. You develop a theology of weakness. Teologinya kerajaan surga, teologi kelemahan Bapak Ibu. Jadi bukan semakin keren penampilannya semakin, kalau orang kaya tuh pasti bener ikut Tuhan. Enggak deh. Yohanes Pembaptis nabi yang paling sempurna, makanya belalang sama madu bagaimana? Dia nggak makan daging domba bakar, dia nggak makan grilled lamb, dia nggak makan roti tak beragi. Belalang. Embrace the gift of your lib. Memeluk pincang panggul itu kado. Ini Yakub nih menjadi Israel. Lebih baik pincang daripada nggak kenal Tuhan. Ini kenal Tuhan semalam suntuk bergulat sama Tuhan, betul? Di kitab Hosea dan kitab Kejadian di Sungai Yabok. Tapi kan kenal Tuhan dan berubah. Dari Yakub jadi Israel. 3. Bertransisi, beralih menjadi gereja berdasarkan kelemahan. Sehingga kita mengandalkan Tuhan untuk berdoa. Doa itu saya baru dengerin kesaksian hidupnya John Knox, Jonathan Edwards, George Muller yang bikin rumah yatim piatu 1000 anak tanpa donasi uang. 100% dari doa, dari hati yang remuk dan hancur menanti Tuhan. Kayak John Knox berkata, beri aku Scotland. Aku mau mati buat Scotland. Scotland dia bertobat loh. Itu semua dimulai dari doa. It's all our weakness. Why do we pray? Because we are weak. Karena kita lemah. Practice vulnerability daily. Okay? So semua leaders yang menjadi lebih sehat emosinya dan dewasa rohaninya memeluk 4 karakteristik dari emotionally healthy discipleship ini. So order bukunya segera dari Life Bookstore right now. Dalam bahasa Indonesia, saya percaya ini buku mesti ada di tangan para hamba Tuhan. Mari kita bangun kerajaan Allah, bukan kerajaan sendiri. Oke, 4 karakteristik inti dari pemuritan sehat emosional yang mewujudkan kelemahan dan kerentanan. 1, mengembangkan teologi dari kelemahan.
Memang teologi kelemahan. Tuhan kau dekat sama orang yang remuk. Betul? Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat sama orang yang remuk. Banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan selamatin semua. Right? Rangkullah anugerah dari kepincanganmu. Transisi dong gerejamu. Dari kemewahan ke gereja berdasarkan kelemahan. Praktekkan kerentanan setiap hari. Nah, masing-masing kalau Anda perhatikan dari pelajaran buku ini, dari keempat karakteristik inti ini dikenali karena keluar dari banyak mengalami sakit. Akibat kesalahan-kesalahan mengambil langkah, bertahun-tahun melakukan trial dan error. Jadi Anda nggak mungkin deh nggak lemah, karena kita kan nggak tahu segala-galanya. Karena kesalahan, pakai uji coba, ngotot, akibatnya hancur. Tapi kehancuran itu jangan disesali, dipelajari. Bawa itu kelemahan Anda kepada Tuhan. Jangan dipikul sendiri terus tutupin kayak nggak ada terjadi apa-apa. Ini jangan jaim. Jaim itu kerajaan setan. Masing-masing membutuhkan kehendak kita beralih dari postur nutupin bela diri ke postur di mana Anda terbuka dan dengan kesengajaan Anda rentan. Oke, so di keempat karakteristik inti ini dibangun di atas satu sama lain. Nggak sendiri-sendiri berdirinya ini. Kalau Anda mengembangkan teologi Anda dari kelemahan, kerentanan Tuhan nampak dari tak pernah menyerahnya Tuhan mengejar manusia. Jadi gini, kalau Anda mengembangkan rohani Anda dari berdasarkan teologi kelemahan, waktu Anda dalam titik paling lemah, Tuhan itu imam besar kita untuk merasakan kelemahan kita. Nah, dari kehidupan Yesus sendiri, dia rentan kok. Di Getsemani aja rentan kok. Nangis depannya Yohanes, Petrus, Yakobus. Yohanes, Yakobus, right? Sama Petrus. Dia sampai mereka ketiduran gak kuat. Tapi dia nangis sampai darah keluar di pembuluh darahnya. Yesus rentan kok, dia ngomong aku mau mati, rasanya gue gak kuat. Tapi dengan kerentanan itu, kalau lihat kita rentan, kalau kita lagi lemah, dia tuh nggak nyerah loh. Dia akan datangi kita dan dia akan ngomong sama kita. Justru Anda kalau paling lagi lemah-lemah rentannya, justru Tuhan tuh paling dekat. Ini kelihatan dari anugerahnya kepada Adam pertama dan istrinya dengan diberi kehendak bebas. Oke, nah Alkitab itu secara konsisten menunjukkan bahwa memang Tuhan Allah kita ini memilih bekerja kok melalui orang-orang yang lemah. Dan dalam kelemahan dia rentan. Gak sempurna, gak ada pengaruh, gak punya hikmat, salah melulu. Ya kayak Petrus gitu lah. Yohanes, Yakobus, kayak Yudas Iskariot, kayak Andreas, semua yang lemah-lemah, yang pelin-pelan, kayak Thomas, yang gak percaya tapi percaya. Wah, 12 macam campuran personality itu. Atau 16 personality plus ya. Oke, Abraham bohong melulu. Sarah maksa pakai kekuatan sendiri mau beresin masalah. Rahab pelacur, perempuan sundal. Ruth janda Moab yang musuhnya nggak boleh masuk ke Israel. Musa nggak bisa ngomong, Bapak Ibu sekalian. Oke, 3 pribadi yang menggambarkan proses pengembangan murid Kristus yang otentik itu Yesus, Paulus, Daud. Kalau Anda mau lihat bagaimana jadi murid Kristus, belajar aja nih kehidupan manusia Yesus, Rasul Paulus dan Daud. Paulus aja udah banyak. Oke. Nah, kesombongan dan bela diri dalam mengikut Kristus, apalagi dalam diri seorang pemimpin gereja ya, itu berkontradiksi loh dengan menjadi pemimpin di kerajaan Allah. Jadi kalau kita ada kesalahan, dikoreksi. Jangan berontak, dengerin dulu. Saya selalu ngomong orang lain ngelihat saya lebih jelas sampai saya lihat diri saya sendiri. Alias kita tuh kesadaran dirinya rendah. Nah, untuk Anda bisa ngalami transformasi di mana Anda bisa sehat emosi, Anda mesti ngalami yang namanya titik sadar diri. Enggak bisa enggak. Aduh, buat saya itu terobosan yang luar biasa.
Terobosan saya yang luar biasa adalah saya pakai kekuatan sendiri tanpa nggak bisa disadarin. Kalau ditegur marah, ditegur mama almarhum saya marahin balik. Itu sombong, arogan. Sampai kena musibah, udah mikir aja nggak bisa. Kayak dead man. Di situ saya nangis. Di situ saya nggak kuat. Di situ saya baru sadar. Aku ini selama ini hidup kayak Marta loh. Bikin visi sendiri. Nggak nanya sama Yesus, bikin perencanaan sendiri. Sampai ketatap kiri, ketatap kanan, mau nyalain Tuhan. Mau nyalain orang. Mana ada leader begitu? Saya salah apa Tuhan? Aku ini dosa apa Tuhan? Selidiki aku ya Tuhan. Kok sampai begini sih? What did I do? Gak ada nyalain orang. Dan Tuhan Allah turun dari surga. Datang ke manusia di bumi. Allah Bapa kan datang ke Adam. Tidak dalam kemewahan. Di Bethlehem. Di kandang binatang. Tidak dengan tanda-tanda ajaib. Tapi dia keajaiban. Tapi sebagai bayi yang gak berdaya. Ya lahirnya juga mesti jadi bayi. Gak langsung raja pakai kuda. Ke dalam kemiskinan dan kehinaan. Masuk ke rahim perempuan berdosa yang udah notabene kawin. Udah nikah. Udah diketunangi. Tapi belum diresmikan. Itu berarti berzina bukan? Udah deh yang paling ngeri lah Yesus lahirnya. Paling rendah, paling lemah. Kemudian mau dibunuh. Dibawa kabur ke Mesir. Kembali ke kota Nazaret di mana dia dibesarkan. Kota di belakang hutan yang jauh sekali. Sepi sekali, gak ada orang yang tahu. Kecil banget kotanya. Gak kota populer maksudnya. And Yesus udah gitu menunggu 30 tahun loh dari lahir. Dia tunggu 30 tahun. Untuk memulai pelayanan di muka umum tanpa pernah khotbah belah Laut Merah, belah Sungai Yordan. Gak pernah khotbah, gak pernah ada tanda-tanda ajaib satupun untuk membuktikan kepada orang-orang Farisi yang berintelek tinggi, kaya raya dan sombong dan munafik. Okay? Yesus mesti bisa contohkan, bukan melalui khotbah tapi contohkan. Ini mesti belajar ya kita ya. So pelayanan Yesus itu sangat minim. Dan bahkan tidak terdengar. Gak tersiar sampai ke kota-kota besar. Bahkan dia gak datang ke Pontius Pilatus. Gak datang ke Yerusalem. Gak datang ke soko-soko guru. Rasul-rasul yang saat itu berkuasa. Dia gak ke ketua orang Farisi. Lewi. Enggak. Dia gak ke Yerusalem. Pusat pelayanan. Pusat keimaman. Kan semua keputusan raja tergantung dari Yerusalem. Bait Allah berperan keras loh zaman itu. Enggak, Yesus ke pantai itu. Ke pantai Galilea. Ketemu tukang ikan. Yang enggak bisa, enggak layak, enggak masuk hitungan untuk menjadi murid di bait Allah. Yesus itu minim sekali. Bahkan tidak terdengar, enggak tersiar, enggak ada reklame. Enggak ada sosmed. Sampai kota-kota besar berskala dunia, gak ada yang tahu siapa dia. Pelayanan Yesus tidak memamerkan dirinya, tidak menggunakan kuasanya sembarangan, sangat hati-hati dalam menggunakan kuasanya sehingga bisa memanipulasi atau memaksa orang ketarik ikut dia. Gak ada, Yesus gak. Cuman sekali dia ngomong, mari ikut aku. Mari ikut aku. Udah gitu ya. Gak berulang-ulang, gak ada paksaan. Yesus menyatakan dirinya secukupnya untuk membuat orang bisa terima iman. Tapi dia tetap menyembunyikan identitas dirinya. Supaya dia hanya menyatakan dirinya cukup gitu aja, cukup deh. Imanmu cuma sampai ke situ. Dan waktu Yesus ke Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem, diulu-ulukan menunggangi menunggangi keledai berban. Yang sederhana sekali. Bukan kuda gagas Arab Stallion. Seperti Alexander Agung. Dan dia mengizinkan dirinya ditangkap dan diperlakukan seolah-olah kriminal paling jahat. Lalu dia digantung di kayu salib. Dan di momen yang paling nadir terendah kali ya. Terpuruk dalam hidupnya.
doa terakhirnya Yesus kepada Bapaknya. Dia doa loh. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di titik nadir terendah, itu teriakan termurni keluar ke Bapaknya. So, Matius 27:46 udah dinubuatin di Mazmur 22 ayat 2. Pertanyaannya hari ini, contoh model kepemimpinan apa yang Yesus berikan bagi gereja Anda? Kita akan lanjutin di hari Rabu. Supaya gereja-gereja di Indonesia hidup dan berjalan dalam kuasa kebangkitan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih untuk Kau mengizinkan kami balik lagi meninjau, mengunjungi Yesus. Dari bayi yang hina, Papa bisa menjadi juru selamat dunia. Pemimpin hidup manusia. Sehingga orang-orang yang gak percaya bangkit dari gak percayanya, diberi kehidupan kekal oleh Tuhan Yesus. Semua keselamatan itu karena anugerah kasih karunia oleh iman. Bukan karena upaya kami, berupaya gak ada. Tapi 100% karena grace through faith. Aku berdoa siang hari ini di ibadah di Trans Resort Hotel akan menyelikkan mata semua orang. Bahwa hidup kita bukan dari roti saja. Tapi perkataan Allah yang kita renungkan siang dan malam. Itu yang akan merubah kita. Dari tanaman mati, tanaman kering menjadi tanaman yang subur tertanam di air. Dan selalu berbuah pada musimnya. Dan apa yang dia pegang pasti berhasil. Terjadilah ini. Dengan kita sampai ke titik paling rendah, paling rentan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Let's become a church leader. Yang hidup dari kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi.